Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 23. Parit. Sementara engkau berdiri di hadapan sahabat-sahabatmu, 10.000 orang Mekah dan sekutunya bergerak dengan keyakinan menang dalam genggaman. Mereka berada pada jarak 1 minggu perjalanan dari Madinah. Ini serangan besar-besaran. Setelah serentetan persinggungan militer dimulai dari Badar, ini akan menjadi perang yang melibatkan jumlah manusia terbesar. Pertempuran Mekah dan Madinah terakbar. Kenangan akan perang Badar dan perang Uhud berkelindan di banyak benak orang-orang yang engkau kumpulkan hari itu. Kejayaan di Badar dan kepiluan di Uhud. Alangkah berperang, mengayunkan senjata, menjadi klimaks kehidupan tatkala kekerasan sungguh tak terelakkan. Bagaimana rasanya ketika engkau dan para sahabatmu berada dalam titik waktu ketika tanah Arab dicengkeram kebingungan dan perpecahan? Bukankah saat itu kedamaian tampaknya hanya bisa dicapai melalui jalan pedang? Betapapun engkau lebih senang dengan rekonsiliasi. Kini serangan raksasa dari Mekah mungkin menjadi titik tempur penghabisan. Quraisy dan sekutunya bergerak keluar Mekah, bergelombang menyisir sepanjang pesisir barat menuju Madinah. Napak tilas rute sama ketika mereka bertempur dengan pasukan Madinah di Gunung Uhud. Sekutu lain, para Quraisy berjumlah 1 unit, memblokade jalur menuju Madinah dari arah timur, jalan dari dataran Najd. Jika disatukan, jumlah mereka 3 kali lipat pasukan musuhmu di perang Uhud, membawa serta 300 pasukan berkuda. Ini air bah kematian. Nasib Madinah di ujung sejarah. Ketegangan seolah menjadi penyakit menular. Kabar yang dibawa para penunggang kuda suruhan Abbas, pamanmu, dari Mekah memastikan serangan itu sanggup meluluh lantakan kekuatan Madinah. Sebuah bocoran informasi intelijen yang memberi sedikit peluang untuk persiapan. Sekarang, engkau berusaha menyeleksi solusi untuk mematahkan serangan itu. Engkau kumpulkan para sahabatmu untuk berembuk. Mungkin engkau berpendapat banyak kepala lebih berpeluang dibanding satu pemikiran. Adakah pandangan dan rencana terbaik kalian, para sahabatku, untuk menghadapi serangan musuh kali ini? Engkau menatapi sahabat-sahabatmu yang telah berkali-kali menyertaimu dalam berbagai pertempuran. Semua orang pada perkumpulan hari itu sadar benar. Ini perang habis-habisan. Quraisy Mekah tengah menguras semua simpanan kekuatan mereka untuk bertempur. Jika menang, habislah riwayat Islam. Jika kalah, tak akan bersisa pula kekuatan Mekah yang selama ini menjadi pembencimu, penghalang semua gerakanmu. Beberapa saat tak ada yang bersuara. Wahai Rasulullah, izinkan saya mengusulkan sebuah strategi. Seorang laki-laki muda bangkit dan berkata-kata dengan cara yang tunduk. Dia begitu menghargaimu. Ada sedikit pembeda jika orang jeli, bahwa dia bukan seorang Arab ataupun Yahudi. Kulitnya sedikit kecoklatan, matanya setajam kilatan pedang. Garis wajahnya menggambarkan sebuah perjalanan panjang, fisik dan mental. Pancaran auranya antara ketenangan dan kegelisahan. Rambutnya ikal, mengayun sampai ke bahu. Badannya teguh, demikian juga caranya berdiri yang penuh keyakinan. Tampaknya engkau menyiapkan sebuah perhatian penuh yang lalu diikuti oleh seluruh orang yang berkumpul di tempat itu. Ketika tidak seorang pun mampu memikirkan sebuah rencana, meyakinkan untuk menghadapi lawan beringas yang jumlahnya 3 kali lipat dibanding yang mereka punya. Salman bersuara dan tampaknya bukan untuk hal sia-sia. Siapapun merasa sanggup dengan serius untuk menyimaknya. Wahai Rasulullah, di Persia, jika kami takut terhadap serangan kuda, kami akan menggali parit mengelilingi rumah kami. Maka, mari kita menggali parit semacam itu untuk melindungi Madinah. Ini ide yang datang dari dunia antah berantah, tidak dikenal di tanah Arab. Metode perang yang tidak lazim. Sebagian sahabatmu terdiam, sebagian lagi terlongo dan berpikir, mungkinkah itu dilakukan? Madinah cukup diuntungkan secara geografis. Kota ini dikelilingi oleh jurang, curam, dan bebatuan vulkanis dari 3 sisi. Peluang menyerang Madinah ada di utara. Artinya, pasukan gabungan yang hendak menggerus Madinah masih butuh waktu berhari-hari sampai ke titik itu. Sisa waktu yang membutuhkan sebuah ide revolusioner agar cukup untuk membangun sebuah pertahanan yang efektif. Engkau tampak taksim dalam pikirmu, analisis-analisismu.
Ketika terangkat wajahmu, terpancarlah sebuah harapan dan rencana. Sesuatu telah diputuskan. Engkau bersuara. Engkau meminta penduduk Madinah mengumpulkan hasil panen dari luar kota agar musuh tidak memiliki cadangan makanan untuk hewan-hewan mereka. Engkau pun meminta semua orang melaksanakan usulan Salman. Gali parit besar di sekeliling wilayah utara oase. Siapakah yang tak takjub? Usulan Salman yang begitu asing, seperti dirinya yang dulu pun merupakan orang asing, dipilih olehmu. Hari itu belumlah lama terhitung dari saat terakhir Salman menjadi budak seorang Yahudi Bani Quraisyah. Bertahun-tahun, budak perkasa itu dibebani pekerjaan yang harusnya dipikul 10 laki-laki. Dia mengurus tanah majikannya di pinggir Madinah hingga tak ada waktu untuk berkumpul dengan manusia lain, terutama para muslim yang datang dari Mekah. Padahal, kedatangan pemimpin imigran dari Mekah itu yang menjadi alasannya meninggalkan Persia, kampung halamannya. Suatu hari di atas batang pohon kurma, Salman mendengar keluhan kerabat majikannya yang menggerutu dengan wajah terlipat beku. Celaka betul Bani Kailah itu. Mereka berkumpul di Kuba menyambut seseorang dari Mekah yang mereka anggap sebagai nabi. Seseorang yang disebut-sebut oleh majikan Salman itu adalah dirimu. Engkau memasuki Kuba, melepas lelah sebelum memasuki Madinah, dan mulai mengumumkan tanggung jawab paling mendasar seorang muslim. Tebarkan kedamaian, beri makan orang yang kelaparan, hormati hubungan kekeluargaan, sholatlah saat orang tertidur lelap, maka engkau akan memasuki surga dengan kedamaian, katamu. Gemetaran seketika tubuh Salman mendengar kabar kedatanganmu. Tidak ada sebuah pencarian yang dilakukan seorang sehebat apa yang dilakukan Salman. Meninggalkan api sesembahan, berkelana ke berbagai negara untuk mencari seseorang yang dia yakini sebagai seorang nabi. Sayang, kini dia terbelenggu oleh stempel budak pada dirinya yang berarti tak dia miliki kemerdekaan hidupnya. Sesuatu yang menumbuhkan keinginan untuk merdeka di dada Salman. Sekali lagi sayang, harga kemerdekaannya demikian mahal. 40 ons emas dan 300 batang pohon kurma. Itu jumlah tebusan yang disebut majikan Salman ketika laki-laki itu bertanya, apa yang harus dia berikan untuk menebus kemerdekaannya. Sampai nafasnya habis sekalipun, tak akan sanggup Salman melunasi tebusan itu. Pada suatu hari yang terberkahi, Salman menyelinap dari perkebunan untuk menemuimu dan meminta solusi. Tidak berpikir dua kali, engkau menyuruh Salman untuk mengiyakan permintaan sang majikan. Ditulislah surat perjanjian. Engkau kemudian meminta para sahabatnya untuk patungan, melunasi jumlah tunas pohon kurma yang mesti dibayarkan demi kemerdekaan Salman. Seorang penambang menyumbangkan sebongkah emas untuk menutupi sisa tuntutan sang majikan. Lunas sudah, 300 batang pohon kurma dan 40 ons emas murni. Merdekalah Salman kemudian. Kemerdekaan itu barangkali memang dipersiapkan takdir untuk menjawab ancaman hari ini, ketika 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah. Bani Quraisyah memiliki semua peralatan yang kita butuhkan untuk melakukan penggalian. Cangkul, pangkur, sekop, bahkan keranjang-keranjang serat batang kurma mereka punya. Kita bisa meminjam peralatan itu. Salman tampak menjadi laki-laki paling bersemangat dalam perkumpulan itu. Idenya dipilih olehmu dan dia menyiapkan rencana teknis untuk mengeksekusi ide itu. Dia menatap para sahabatmu, menangkap keraguan di mata beberapa orang. Mereka tak akan menolak meminjamkan alat-alat itu demi menghadapi serangan Mekah untuk keamanan bersama. Salman meyakinkan orang-orang dengan pilihan katanya yang tegap dan meyakinkan. Lagi pula, mereka tidak akan mengabaikan perjanjian mereka dengan Rasulullah demi kepentingan politik. Salman menyinggung fase awal hijrah ketika engkau datang dari Mekah. Kali pertama saat engkau menamai Muslim Madinah itu sebagai Ansor, yang berarti para penolong. Sementara itu, para Muslim yang datang bersamamu dari Mekah diberi nama Muhajirin, maknanya orang-orang yang berpindah. Maka dibuatlah perjanjian dengan kelompok ketiga penduduk Mekah yang bukan pengikutmu dan tidak mengimani kenabianmu, para Yahudi. Mereka engkau rangkul sebagai bagian dari satu komunitas orang-orang yang mengimani satu Tuhan. Engkau hidupkan toleransi di antara kedua agama ini. Muslim dan Yahudi memiliki kedudukan sama. Jika ada yang salah, wajib bagi keduanya untuk saling meluruskan. Jika terjadi peperangan melawan kaum penyembah selain Tuhan, kedua penganut agama Ibrahim ini sepakat untuk solid dalam satu barisan.
Perjanjian itu yang disinggung oleh Salman kali ini. Sekarang, waktunya menguji efektivitas perjanjian itu. Ketika Madinah terancam serangan kaum penyembah berhala, seharusnya setiap kepala menyatukan pemikiran dan tenaga untuk mempertahankan kehidupan di kota oase itu. Orang-orang mengangguk-angguk. Engkau pun tampak terkesan dengan cara Salman berargumentasi. Setiap benak telah lebih dulu membangun parit itu dalam imajinasi, sebelum wujudnya benar-benar terrealisasi. Pada hari yang sama, setelah strategi pertahanan parit disepakati, kerja pun dimulai. Engkau membagi setiap warga Madinah yang mendukungmu ke dalam kelompok-kelompok kerja yang efektif. Setiap hari, beriringan dengan munculnya matahari, semua warga keluar rumah untuk melakukan penggalian, pulang pada petang hari. Di titik mana parit harus digali sudah ditentukan. Gundukan bukit atau lekuk tebing mana yang secara alami akan menahan serangan musuh dipastikan. Engkau turun tangan menikmati debu, lenganmu menyingsing, pori-porimu ikut berpeluh, jubah berkibar merah, dadamu bersimbah tanah. Rambut hitammu terurai ke bahu, engkau membakar semangat kerja orang-orang Madinah dengan dirinya sendiri sebagai api. Ya Allah, tak ada kebaikan selain darimu. Ampuni kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dendangmu dengan suara yang menggelegar. Para pekerja menoleh, seolah-olah mereka berusaha meresapi energi yang menyebar ke segala penjuru berasal dari suaramu. Senandung itu pun bertaut, beranak pinak, kemudian diulang beramai-ramai. Sebagian lagi menyahut dengan lagu yang berbeda-beda nada. Ya Allah, tiada kehidupan sejati kecuali darimu. Lindungi kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antara para pengikutmu itu, Salman menjadi bintang. Setiap orang melihatnya dengan decak kagum. Bekas budak dari Persia itu bertubuh seperti patung dewa Yunani. Ototnya berpilin-pilin oleh kerja fisik bertahun-tahun sebagai pekerja tanpa upah orang Yahudi Quraisyah. Otaknya cemerlang, taktis, dan tahu bagaimana mengeksekusi ide-idenya. Pemuda itu menjadi magnet kekaguman. Seperti hari itu, ketika setiap kelompok orang mulai membangga-banggakan dirinya sebagai bagian dari kelompok mereka. Salman itu orang kami, kata seorang Muhajirin. Dia tengah mengacungkan cangkulnya mencongkel tanah di dasar parit. Bukankah kami sama-sama pendatang dari Madinah? Di Madinah, kami dari Mekah, sedangkan Salman dari Persia. Tidak, mana bisa begitu? Sahut orang Ansor yang tengah menyekop tanah galian ke dalam keranjang. Dia orang Ansor seperti kami. Kami lebih berhak terhadap dia dibanding kalian. Ini masalah sensitif, perihal kebanggaan dan harga diri yang oleh sebagian orang akan dibela sampai mati. Orang-orang Ansor dan Muhajirin masih terus belajar untuk saling menyayangi. Hal-hal semacam ini bisa membuat proses itu terhenti dan menjelma menjadi bara api. Jubah merahmu diterpa angin ketika engkau berjalan melewati dua kelompok yang sedang berdebat. Engkau berpatroli, melihat sejauh mana orang-orangnya telah bekerja. Engkau berkeliling dan membantu proses penggalian di wilayah kerja para Ansor juga Muhajirin. Bergantian, demi menjaga rasa diperlakukan adil dan sama di antara keduanya. Apakah engkau mendengar perdebatan tentang Salman itu, wahai pemilik hati yang peka? Tentu risau hatimu jika perselisihan itu berkembang menjadi lebih besar dibanding seharusnya. Engkau tersenyum, lantas mendatangi para pengikutmu yang berbeda pendapat itu. Apa yang sedang kalian perdebatkan? Tidak ada jawaban, kecuali bahasa tubuh kedua orang itu yang memperlihatkan ketidaknyamanan. Tidak mungkin mengulang perdebatan semacam itu di depan nabi mereka. Engkau tersenyum. Engkau tahu apa sebab mereka berbeda pendapat. Salman adalah anggota kami. Dia adalah ahlul baitku. Selesai sudah. Kedua orang dan kelompok yang bertukar perdebatan itu terdiam. Kata-katamu memangkas persoalan dengan cepat luar biasa, lebih cepat dibanding bagaimana perdebatan itu bermula. Pernyataanmu bahwa Salman adalah bagian dari keluargamu membuat tidak ada yang menang di antara Ansor dan Muhajirin dalam hal klaim terhadap kedekatan Salman. Dua-duanya menang. Salman milik semua. Kerja pembuatan parit dilanjutkan lagi. Dalam dan lebar parit disesuaikan dengan matematika Salman. Semua pas persis dengan keinginan dan kehitung-hitungannya. Batu-batu dan cadas hasil galian dikumpulkan di sepanjang parit yang mengelilingi Madinah. Tanah sisa galian diangkat dengan keranjang-keranjang serat pohon kurma yang ulet dan kuat. Bergantian,
Keranjang-keranjang itu kemudian diisi dengan batu-batu, diletakkan kemudian di pinggir-pinggir parit. Orang-orang yang tidak kebagian keranjang menanggalkan jubah dan menyulapnya sebagai alat angkut darurat. Bertelanjang dada, mereka kemudian mengangkut tanah dengan jubah-jubah yang telah diikat sedemikian rupa. Tak terhitung berapa banyak bocah-bocah dan para remaja yang bergabung dengan ayah-ayah mereka. Semua ingin merasakan proses itu. Tahapan penting untuk melindungi kota mereka dari serangan musuh. Anak-anak itu kemudian dipilah. Mereka yang terlalu muda diminta pulang karena pekerjaan itu tentu berisiko tinggi. Sedangkan para remaja yang memiliki fisik kuat dibolehkan untuk membantu kerja ayah-ayah mereka. Engkau kembali berkeliling. Seperti apakah dentuman dalam dadamu menyaksikan semangat orang-orang yang mengimani dirimu sebagai nabi? Orang-orang itu hatinya telah lebih dulu menjejak surga, konsisten terhadap kebenaran dan tertib menghindari apa-apa yang bisa mendatangkan keburukan, sekecil apapun itu. Perhatianmu berpindah kepada seorang laki-laki dari Bani Damrah. Dia laki-laki saleh, meski sejak kecil orang lebih memperhitungkan fisiknya yang tidak terlalu menarik. Bahkan, orang tuanya menamai laki-laki itu Ju'ail, yang artinya kumbang kecil. Bukan nama yang menjadi doa. Ju'ail belum lama mengungsi ke Madinah dan menjadi seorang ahli sufah, tinggal di masjid karena belum memiliki rumah. Engkau menaruh simpati kepada laki-laki itu dan mengubah namanya menjadi Amr, yang bermakna kehidupan, pencerahan spiritual, dan agama. Namanya kini telah menjadi doa. Di tengah keasyikan para pekerja menyiapkan parit mengelilingi Madinah, ingatan orang-orang tentang pergantian nama Ju'ail menjadi guyonan yang jenaka. Sesuatu yang membuat kerja keras mereka tak melulu terasa penuh beban. Namanya telah berubah dari Ju'ail menjadi Amr. Bantulah dia, si orang miskin. Orang-orang berdendang dengan humor orang Arab yang khas dan spesifik. Oleh lagu itu, mereka tertawa-tawa lepas. Tak terkecuali Amr sendiri. Engkau bergabung dalam keriangan itu tanpa larut di dalamnya. Engkau ikut bernyanyi hanya pada 2 kata dari keseluruhan syair lagu dadakan itu. Engkau mengucapkan kata Amr dan bantulah dengan penekanan yang tegas. Ketika lagu itu telah diulang beberapa kali dan berpotensi menggeser niat awal untuk menceriakan suasana, engkau lantas mengalihkan dendangan mereka dengan menyanyikan syair lain. Hanya Allah yang melindungi kita, selalu melimpahkan karunia-Nya kepada siapapun yang berdoa kepadanya. Berilah kami ketentraman, kuatkan kaki kami menghadapi pertempuran, musuh-musuh yang menindas kami, yang menyesatkan kami, tapi kami menolaknya. Dari gelak tawa, berubahlah nyanyian mereka menjadi semacam doa. Orang-orang menerikan lagu baru dari engkau dengan penuh perasaan. Setiap alat di tangan mereka seolah menjadi lebih tajam oleh semangat yang bermekaran, seolah jemari Tuhan terpanggil, menjentikan kemudahan lewat lagu itu. Kekusyukan yang terjaga itu seketika pecah oleh teriakan dari bagian lain area penggalian. Orang-orang buru-buru mendekat ke asal suara. Engkau tak terkecuali. Bergegas mendatangi pusat keributan. Seorang laki-laki bernama Jabir menjerit sekencangnya karena tubuhnya tertimpa batu. Orang-orang mencoba menolongnya, tapi tak kunjung berhasil. Alat-alat besi di tangan mereka justru menambah penderitaan Jabir ketika batu itu tak sanggup digeser seinci pun. Engkau meminta untuk diambilkan air dengan nada jelas meski bukan berteriak. Seseorang segera membawa wadah berisi air yang sebagian isinya tertumpah-tumpah akibat keterburu-buruannya. Apakah yang engkau lakukan terhadap air itu? Semacam membisikkan doa, lalu menyiramkan air tadi ke sekujur batu yang menimpa Jabir. Sementara laki-laki itu menahan jeritannya agar tak terlalu histeris. Para pekerja mengerti apa yang harus mereka lakukan. Bermodal skop dan keyakinan, mereka mengulangi apa yang sebelumnya telah berkali-kali mereka coba. Berusaha menggeser batu itu dengan skop bersama-sama. Kali ini pekerjaan itu berhasil. Sesederhana ketika mereka sedang menyekop timbunan pasir. Batu terpindahkan. Jabir pun segera diangkat untuk kemudian dirawat lukanya. Sejak itu, orang-orang pun semakin paham betapa persiapan menghadapi para penyerbu dari Mekah itu demikian menyerap tenaga dan memanggil resiko besar. Harus lebih teliti, wajib lebih berhati-hati. Jika strategi parit selesai disiapkan pun masih tak bisa dihitung serangan macam apa yang harus mereka adang.